pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika. Yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan berlatih menyelesaikan soal-soal fluida statis. Jadi akan Pak Pri kasih contoh-contoh cara pengerjaannya, diamati pelan-pelan, dipahami. Kalau kurang jelas diulang lagi, masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ya, tetap semangat. Jangan lupa tetap semangat. Kalau keluar jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Yuk kita mulai. Langsung soal yang pertama. Kita cari dulu. Iya, sudah ketemu ya. Soal yang pertama, sebuah bejana berisi air setinggi 100 cm. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besarnya tekanan hidrostatik pada bejana adalah. Jadi rumus tekanan hidrostatika, pH tekanan hidrostatika sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya berapa di sini? Kalau air, Rho-nya air ya itu adalah 1000 kg per meter kubik. G-nya ini adalah 10. Hanya 100 cm dijadikan meter, itu adalah 1, sehingga ketemu 10.000 Newton per meter persegi. Jadi H itu diperoleh dari sini, ini adalah H, kemudian ini adalah G. Nah, Rho-nya mana Pak? Untuk Rho air, kalau diketahui Rho air itu sama dengan 1 gram per sentimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Tuh, ini maka Rho-nya situ, G-nya 10. Lanjut. Di dalam tabung gelas terdapat minyak setinggi 20 cm. Ini H. Dengan mengabaikan tekanan udara luar, tekanan yang terjadi 1600 ini adalah P hidrostatik. Kemudian di sini adalah G. Maka massa jenis minyak ini adalah Rho. Ini adalah ditanyakan. Rumusnya pH sama dengan pH itu tekanan hidrostatik. Rumusnya Rho kali G kali H. pH-nya 1600, Rho-nya ditanyakan, G-nya 10, hanya 20 cm dijadikan meter 0,2. 0,2 dari mana Pak? H sama dengan 20 cm. Ini sama dengan 0,2 meter. Maka kita lanjutkan, Rho sama dengan 1600 dibagi 2, ketemu 800. Satuannya apa? Satuan massa jenis, yaitu kilogram per meter kubik. Udah bukan? Langsung yang nomor 3,
Sebuah benda berbentuk balok dicelupkan dalam cairan A yang massa jenisnya 900. Jadi ini ada cairan A, rho-nya 900. Kemudian ternyata sepertiga bagian muncul di atas. Ini ya, ini yang saya arsir ini sepertiga. Berapakah bagian dari balok tersebut yang muncul jika cairan diganti B? Yang massa jenisnya ini rho A ya, ini rho B, 1200. Satuannya kilogram per meter kubik. Ini tadi belum, kilogram per meter kubik. Terus caranya gimana? Jadi FA di A ya, FA di A itu sama dengan FA di B. Ini adalah FA itu apa? Gaya angkat ke atas. Ini adalah rho A, ZA ya. Ini adalah volume benda tercelup di A, volume benda tercelup di A. Ini G, ini rho B, ini volume benda tercelup di B, ini di A. Terus ini kalikan G, ini dicorek, rho A nya 900. Yang tercelup berapa? 2/3 V benda. Rho B nya 1200. Ini volume benda yang tercelup di B. Nah ini dicarakan, ini dicorek, tinggal 3 kali 2 600 VB. Ini 1200 V benda tercelup di B, maka V benda tercelup di B itu sama dengan 600 V benda dibagi 1200. Kita ke atas ya, hasilnya V benda tercelup di B sama dengan setengah V benda. Yang ditanyakan yang muncul, volume yang muncul, ora iso apa ya, itu adalah V benda dikurangi V benda yang tercelup di B sama dengan V benda dikurangi setengah V benda sama dengan setengah V benda. Ya, mudah bukan? Lanjut. Jadi ini kita kasih soal yang banyak, pahami sehingga besok kalau ulangan tidak ada masalah. Perhatikan sekarang, perhatikan gambarnya ya. Dua kubus yang identik dimasukkan dalam dua zat cair B dan C yang massa jenisnya berbeda. Bagian kubus yang masuk ke dalam zat cair B 50% dan yang zat cair C 30%. Perbandingan massa jenis zat B dan C adalah, ya kita cari sama seperti tadi ya. Jadi di sini tuh ada gaya angkat ke atas. Ini namanya FA. Ini namanya juga
Kalau ini B berarti FA di B, ini FA di C. Jadi rumusnya FA di B sama dengan FA di C. FA di B berarti rho fluida B, volume benda tercelup itu masuk air ya maksudnya, di B kali G sama dengan rho C, volume benda tercelup di C kali G. Ini dicoret, ini dicoret. Yang ditanyakan perbandingan rho B dan rho C ya, berarti gini. Rho B ini tarik ke sini. Rho C sama dengan volume benda tercelup di C dibagi volume benda tercelup di B. Kita lanjutkan di sini. Rho B dibanding rho C, volume benda tercelup di C berapa itu? 30%. Langsung 30%. Volume benda tercelup di B 50%. Maka hasilnya kalau dicoret, ini coret, ini coret, jangan coret semua nanti habis. 3 dibanding 5 ya, 3 dibanding 5. Kita lanjut. Nah ini balok yang tingginya 40 cm dan massa jenisnya 0,75 gram per centimeter kubik mengapung di atas zat cair yang massa jenisnya 1,5 gram per centimeter kubik, maka tinggi balok yang muncul di permukaan zat cair adalah ya. Jadi ini karena terapung, maka FA itu sama dengan W benda. FA ini adalah rho fluida ya, rho fluida. Di sini zat cair, jadi ini langsung rho fluida aja ya. Ini adalah volume benda tercelup kali G. Ini adalah rho benda, volume benda tok, volume benda semuaan kali G. Ini dicoret. Kemudian di sini rho massa jenis zat cairnya 1,5, terus ada 1,5. Volume benda itu kan A itu luas penambang kali H yang tercelup. H benda yang tercelup. Ini rho bendanya 0,75. Ini A kali H benda. Ini dicoret, ini dicoret. Maka H yang tercelup ini 0,75 ya. Terus tinggi bendanya berapa? 40 cm dibagi 1,5. 0,75 kali 40 30 ya. Iya, 30 dibagi 1,5. 3 bagi 1,5 2 kali 20 cm. Ini yang tercelup. Yang muncul H
H muncul itu sama dengan H benda dikurangi H yang benda yang masih tercelup. 40 dikurangi 20 hasilnya berapa? 20 cm. Gimana? Mudah bukan? Ini yuk kita lanjut. Nah ini sudah mulai pipa U. Raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 2 cm. Bukan selisih permukaan mestinya ini ya. Ini tinggi raksanya 2 cm. Kemudian sebelah kiri berisi zat cair tingginya 25 cm. Berarti massa jenis zat cair berapa gitu mestinya gitu ya. Jadi kata-katanya bukan selisih permukaan. Jadi kalau dilihat dari gambarnya ini tinggi raksa, anggap aja supaya enak, ini adalah 1, ini adalah 2, raksanya di posisi 2. Ingat rumus pipa U. Rumusnya adalah ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2 pipa U. ρ1 nya berapa? Nah, ρ1 nya yang di sini. Ini karena ini 1, ρ1 nya di situ ditanyakan. Berarti ini ρ1 ditanyakan. H1 nya 25, ρ2 nya 13,6, H2 nya adalah 2. Untuk pipa U. Kemudian ρ1 13,6 dijumlah ini 12 1 6 7 27 atau ini saja ya, kita pakai kalkulator aja. 13,6 kali 2 dibagi 25, 12 1 6 7 ini adalah 2, komanya 1 dibagi 25, ketemunya berapa itu? Ini menjadi 1, ya 1,08. Massa jenis satuannya dilihat di sini, satuan massa jenis kita mengikuti yang situ, yaitu gram per sentimeter kubik. Ini untuk pipa U. Kita lanjut ya. Nah, masih pipa U supaya hafal ya. Ada pipa U jika massa jenis larutan B sebesar 0,92 gram per cm kubik, maka besar massa jenis larutan A adalah, ingat rumus PAU gimana? Kalau itu ya ρ A HA sama dengan ρ B HB. Nah, ρ A nya berapa? Kalau ditanyakan berarti ρ A H di titik A 6, langsung aja 6, tidak usah diubah-ubah. Itu gram per cm kubik ya. ρ B nya 0,92, terus HB nya 10, maka ρ A sama dengan 9,2, 0,92 kalau 10 kan 9,2 ya, dibagi
Ini mesti 1,1,32 30 berarti berapa? Kalau 6 5, terus 5 30 ya 3 1/6 ya, 2/6 3 ya. Ini satuannya gram per sentimeter kubik. Kok gram per sentimeter kubik, Pak? Ini dilihat dari sini satuannya ini. Lanjut. Pipa lagi. Jika massa jenis pipa 1 0,2, kalau ini kita kasih ya, maka H2 berapa? Ini H1 nya di situ, H1 sama dengan 10 cm. Ini H2 ditanyakan. Ini mudah ya mestinya ya. Ini tapi kita ulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Supaya kamu hafal rumusnya. Jadi kalau kamu tulis berkali-kali, nanti hafal rumusnya. Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Rho 1 0,8, H1 10, Rho 2 1, H2 ditanyakan, maka H2 adalah 8 cm. Jadi soalnya banyak kita ulang-ulang supaya apa? Supaya kamu hafal rumusnya sehingga kamu paham. Nah, sekarang pompa hidrolik. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat beban 1 ton. 1 ton ini berapa? 1000 kilo ya. Apabila rasio perbandingan luas penampang adalah 1:2000, maka berapakah gaya minimal yang harus dikerjakan pada pengungkit hidrolik? Ingat rumus hukum Pascal itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini F2 nya itu sama dengan W, bebannya dong, sama dengan M kali G, bebannya 1000, G nya 10, sama dengan 10.000 apa? Newton. Terus ditanyakan F1, A1 nya 1, karena 1 banding 200 toh. Ini 10.000, A2 nya 200. Ini dicoret, set, tinggal 100 dibagi 2, 50 Newton. Mudah bukan? Mudah apa susah? Ya, kita lanjut. Masih pompa hidrolik ya, masih penerapan hukum Pascal. Pompa hidrolik memiliki perbandingan diameter 1:5 apabila pada pengisap besar diberi beban 30.000 Newton, maka besar gaya yang harus diberikan pada pengisap kecil adalah, rumusnya sama seperti tadi, F1 hafal ya, per A1, F2 per A2. Karena ini perbandingan diameter, rumus A itu sama dengan Pi kali setengah diameter, setengah diameter dikuadrat. Ini rumus A.
Maka di sini F1-nya tulis A1-nya pi kali setengah, karena perbandingannya 1, tulis 1 dikuadratkan. F2-nya 30.000. Dari mana Pak? Nah, ini F2-nya untuk mengangkat beban, berarti itu F yang di piston besar atau di penghisap besar. A2-nya pi ini setengah 5 kuadrat. Ini ada pi bisa dicoret, ada setengah dikuadratkan bisa dicoret, kemudian tinggal 5 kuadrat. F1 30.000 dibagi 25, ini dicoret 25, ini dicoret tinggal 4, gitu. 1/5 4 kali 3 12, nolnya masih 2, 1200 Newton. Jadi untuk mengangkat beban seberat 30.000 Newton cuma diperlukan gaya sebesar 1200 Newton. Udah bukan? Lanjut. Oh, ini masih hukum Pascal ya. Pada torak kecil sebuah pipa hidrolik diberi beban sebesar 100 Newton. Jika luas permukaan torak kecil 10 cm persegi, agar torak besar menghasilkan gaya 1000 Newton, maka luas penampang torak besar berapa? Ini supaya apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang torak kecil ini berarti ini adalah F1, torak besar ini adalah F2, ini adalah A1. Kemudian yang ditanyakan ini adalah A2. F1-nya ditulis 100, A1-nya ditulis 10, F2-nya ditulis 1000, A2-nya ditulis A2. Karena ditanyakan ya, ini dicoret, ini dicoret, ini ke sana, jadi ini dicoret, ini dicoret, sehingga ketemu A2 sama dengan 100. Satuannya apa? Mengikuti satuan yang di sini di atas ini, cm persegi. Lanjut. Nah, ini kapilaritas ini ya. Dapatkah konsep pipa kapiler memiliki pengaruh pada kenaikan getah di pohon? Nah ya, untuk menjawabnya ini hitunglah radius serat kayu yang berperan sebagai tabung kapiler yang akan meningkatkan getah 100 meter. 100 meter ini berarti H. Ke puncak kayu merah raksasa dengan asumsi bahwa kerapatan getah ini adalah rho 1050 kg per meter kubik. Sudut kontaknya adalah 0, ini adalah theta, dan tegangan permukaannya yaitu, nah ini adalah gamma. Ini kelihatannya susah, tapi ini rumusnya sangat sederhana ya. Ingat, rumus kenaikan naik turunnya pipa zat dalam pipa kapiler itu misalnya ini H sama dengan 2 gamma cos theta. Cos theta itu sudut kontak
yang dibentuk antara permukaan zat cair dengan dinding pipa kapiler dibagi rho G R. R adalah jari-jari pipa kapiler. Hanya berapa tadi? Hanya 100, ditulis 100. 2, gamanya berapa? 0,0728 cos 0. Nah, ini 0 ya, cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 itu 1. Terus dibagi rho-nya berapa? Rho-nya 1050. G kalau tidak ada digunakan 10. Dan yang tanyakan apa ini? Oh, hitunglah radius. Nah, ini radius R ya. R-nya berapa? Ini mana nih? Maksudnya ini kali R. Ini pindah ke sana supaya mudah. Jadi R sama dengan, wah ini ngitungnya agak susah, ini harus pakai kalkulator ya. 2,00125 ini kalau bisa 0,1 ini 14 menjadi 145 1456. Cos 0 adalah 1 dibagi 10. 1050 kali 10 kali 1000. Ketemunya ini adalah 0,1456 dibagi 5, nolnya 1, 2, 3, 4 tambah 0, 4 ya. 1, 2, 3, 4 sama dengan, sebentar, ini harus pakai alat bantu ya. 1,38. Berapa ini? Banyak. 10 pangkat min 7 meter. Atau kalau jadikan mikro min 1 0,138 mikrometer. Kalau masih bingung kok jadi seperti ini Pak, nah, jadi 1,38 kali 10 pangkat min 7 meter itu sama dengan 1,38 10 min 7 kali 10 pangkat 6 atau 1,38 kali 10 pangkat min 1. Jadi ditulis ini sudah mikro ada 10 pangkat min 6 artinya. Ini jadinya mikro. Jadi ketemu 0,138 mikrometer. Kita lanjut ya. Jika tegangan permukaan 0,07 ya, 0,07, kita lihat ini tegangan permukaannya. Jari-jari pipa kapiler 1 mm dan sudut kontaknya. Kenaikan permukaan dalam pipa kapiler, yes, kita cepat ya, langsung H sama dengan 2 sigma cos theta per rho kali
G kali R, 2 kali 0,07 kali cos 0. Ini cos 0 itu di sini. Kemudian massa jenis air ini kalau dijadikan kilogram rho air itu kan 1 gram per cm kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Jadi ini adalah 1000, G nya 10, kalau tidak ada G kita kasih 10, R nya R itu 1 mm itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter, 10 min 3. Ini ketemu 0,14, cos 0 adalah 1. Ini nek dicoret seret, ini dicoret tinggal 10, maka jawabannya 0. Oh ini betul ya, 10, ini 0,14 dibagi 10, ketemu nih 0,014, satuannya apa? Meter. Gimana? Jelas? Karena kalau waktunya terlalu, sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas. Ya, demikianlah akhir pertemuan kita lewat channel YouTube ini, anak-anakku. Pembahasan soal mestinya masih banyak, tapi karena kita akan dibatasi waktu maksimum 30 menit dan kita sudah hampir, karena jam pelajarnya hanya 30 menit. Kalau masih kurang paham atau ada soal-soal baru, boleh kamu kirim di kolom komentar atau di Google Meet atau di Classroom. Nanti kita bahas sama-sama. Kalau masih kurang paham, diulang-ulang lagi. Tanyakan bagian mana kamu yang kurang paham. Nanti akan kami kirim video pembelajarannya. Ya, sampai sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.